Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara sekalian, alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan ini kita bisa bertemu lagi dalam mata kuliah Filsafat Komunikasi. Saudara sekalian, topik pembahasan kita saat ini adalah metode-metode filsafat komunikasi. Apa yang ingin kita bahas dalam pertemuan ini adalah suatu gambaran bagaimana cara berpikir, bagaimana cara ilmuwan atau filosofi itu di dalam mendapatkan ilmu atau di dalam mengkaji satu fenomena. Nah, metode-metode ini juga seharusnya diketahui dan digunakan oleh mahasiswa di dalam mengkaji bidang keilmuannya, dalam hal ini bidang komunikasi. Karena dengan mengetahui metode-metode filosof di dalam bekerja, maka mahasiswa juga dapat mengkaji ilmu komunikasi itu dalam berbagai aspek, dalam berbagai cara. Nah, materi ini akan kita bagi dua. Pada pertemuan hari ini kita akan bahas 5 metode, yaitu rasionalisme, empirisme, intuitif, pragmatisme, dan fenomenologi. Ayo kita ikuti materinya. Mari kita mulai pada metode pertama, rasionalisme. Saudara sekalian, rasionalisme ini adalah paham atau metode filsafat yang sangat mementingkan akal pikiran, nalar atau rasio di dalam mendapatkan pengetahuan. Menurut aliran rasionalis, suatu pengetahuan diperoleh dengan cara berpikir atau bernalar. Rasio itulah merupakan sumber kebenaran. Jadi bagi kaum rasionalisme, di dalam melihat fenomena hidup ini, di dalam menjawab berbagai pertanyaan-pertanyaan hidup atau di dalam menyelesaikan masalah-masalah hidup, itu lebih banyak dipecahkan, diselesaikan menggunakan akal pikiran atau rasio. Tokoh rasionalisme ini antara lain René Descartes, Spinoza, dan Leibniz. Salah satu ucapan yang fenomenal dari René Descartes itu bahwa saya berpikir karena itu saya ada, cogito ergo sum. Nah, saudara sekalian, sebagai mahasiswa ilmu komunikasi, silakan Anda mendiskusikan bagaimana di dalam berkomunikasi itu kita menggunakan metode rasionalisme. Ya, kita lanjut kepada metode yang kedua, empirisme. Saudara sekalian, empirisme ini adalah aliran atau metode filsafat yang menggunakan pengalaman untuk memperoleh pengetahuan serta pengetahuan itu sendiri. Empirisme ini dapat disebut sebagai lawan dari rasionalisme, Penganut empirisme mengatakan bahwa pengalaman itulah yang merupakan sumber pengetahuan yang mendahului rasio. Rasio hanya menafsirkan pengalaman. Tanpa pengalaman, rasio hanyalah hayalan belaka, Jadi bagi kaum empirisme itu, fenomena itu harus kita buktikan, harus kita uji di lapangan, harus kita alami fakta-faktanya, baru bisa kita simpulkan. Kalau rasionalisme cukup dengan berpikir, kita sudah bisa mengambil kesimpulan. Kalau empirisme kita harus buktikan dulu di lapangan, di kehidupan nyata, baru bisa kita menyimpulkan. Nah, tokoh empirisme ini antara lain Francis Bacon, Thomas Hobbes, dan John Locke. Nah, saudara sekalian, sebagai mahasiswa ilmu komunikasi, tentu kita juga punya pengalaman-pengalaman komunikasi berdasarkan prinsip empirisme. Silakan Anda diskusikan dengan teman-teman Anda. Kita lanjut ke metode ketiga, intuitif. Saudara sekalian, metode intuitif ini lebih mengandalkan pada intuisi, kontemplasi, kebersihan jiwa dalam melihat kenyataan, Orang-orang intuitif itu berusaha melepaskan diri dari penalaran intelek, rasio, atau empirik, namun lebih menyerahkan diri pada kemurnian jiwa dan keaslian fitrah manusia. Intuitif itu juga biasa disebut dengan pengalaman mistik atau kontemplasi religius. Nah, saudara sekalian,
dalam metode intuitif ini, ilmu itu tidak ditemukan melalui rasio atau pengalaman empirik, ya, tapi lebih pada kekuatan batin, kejiwaan yang murni, daya intuisi atau daya batin seseorang di dalam melihat fenomena itu. Nah, tentu juga kita mengalami bahwa dalam hidup ini tidak semua bisa dipecahkan berdasarkan pikiran rasional dan empirisme. Ya, dalam berbagai hal pengalaman-pengalaman kita itu juga banyak ditentukan oleh daya intuisi yang kita miliki. Nah, saudara sekalian, tokoh aliran intuitif ini antara lain Plotinus dan Henry Bergson. Nah, sebagai mahasiswa ilmu komunikasi, silakan Anda berdiskusi dengan temannya bagaimana Anda menggunakan intuisi itu di dalam berkomunikasi, ya. Bagaimana Anda menggunakan suara hati, kejiwaan Anda di dalam berkomunikasi. Ya, kita lanjut pada metode keempat, pragmatisme. Saudara sekalian, pragmatisme ini menyatakan bahwa kebenaran itu harus berlandaskan pada manfaat atau nilai dari suatu hal. Jadi, sesuatu yang dianggap benar jika memiliki fungsi dan manfaat dalam kehidupan. Misalnya seorang dosen, maka ia disebut menjalankan kebenaran jika ia memberikan ilmu kepada mahasiswa. Nah, jika memberikan kemudaratan berarti ia bukan kebenaran. Nah, saudara sekalian, penganut pragmatisme ini menaruh perhatian pada praktek, ya, aspek praktis. Nah, mereka memandang bahwa kehidupan manusia ini berlangsung terus-menerus yang menghasilkan konsekuensi-konsekuensi praktis. Ya, inilah yang menjadi perhatian dari paham pragmatisme, bagaimana dalam kehidupan praktis itu kita bisa memberi manfaat, kita bisa memberi nilai tambah kepada orang lain. Nah, tokoh aliran pragmatisme ini antara lain William James dan John Dewey. Nah, saudara sekalian, sebagai mahasiswa ilmu komunikasi, kita juga tentu sering mengalami berkomunikasi karena ingin meraih satu tujuan positif, karena ingin mendapatkan satu manfaat positif. Nah, silakan Anda mendiskusikan dengan teman Anda, ya. Kita lanjutkan pada metode kelima, ya, fenomenologi. Nah, saudara sekalian, fenomenologi menyatakan bahwa apa yang diamati di alam ini hanyalah fenomena, bukan noumenon atau sumber gejala itu sendiri. Fenomena adalah apa yang terlihat dan masuk di dalam kesadaran kita. Namun ingat bahwa manusia itu selalu dipengaruhi oleh unsur subjektivitas, sehingga ketika kita menerima fenomena, maka kita akan menafsirkannya secara subjektif. Oleh karena itu, kita perlu melakukan reduksi. Di dalam memberikan penafsiran, kita harus melakukan reduksi dengan cara membebaskan diri dari subjektivitas, membebaskan diri dari kungkungan teori, dan membebaskan diri dari doktrin tradisional, ya. Inti dari fenomenologi sebenarnya adalah, saudara sekalian, ingin melihat kenyataan-kenyataan itu secara objektif, bukan berdasarkan subjektif. Nah, tokoh fenomenologi ini antara lain, ya, Edmund Husserl, ya. Nah, sebagai mahasiswa ilmu komunikasi, tentu juga kita sering berkomunikasi dengan model fenomenologi ini, ya, karena kita ingin berkomunikasi secara objektif. Nah, silakan Anda berdiskusi dengan temannya bagaimana seharusnya kita berkomunikasi secara fenomenologi atau secara objektif. Nah, saudara sekalian, itulah 5 metode yang sudah kita bahas. Untuk melanjutkan materi ini, silakan Anda membaca buku referensi yang ada atau Anda mencari literatur-literatur di perpustakaan atau di internet, ya. Saudara sekalian, demikianlah materi kita hari ini. Kita telah membahas 5 metode dalam filsafat untuk mengkaji bidang keilmuan komunikasi, yaitu rasionalisme, empirisme, intuitif, pragmatisme, dan fenomenologi. Tentu cara berpikir
yang mendasar dengan 5 pendekatan ini bisa Anda gunakan sebagai mahasiswa ilmu komunikasi untuk memahami lebih mendalam bidang keilmuan Anda. Selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.